Halo Sobat NC, semoga semakin hari kita semakin sehat, sehat badan kita, sehat jiwa kita, sehat lahir kita, sehat batin kita. Hari ini mungkin temanya yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ya, mengenai pantangan ya, pantangan makanan. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau dibilang sok tahu ya masalah pantangan ini ya, kan pasti kan teman-teman juga sudah ke dokter ya, dokter gastritis atau dokter penyakit dalam, atau mungkin ada yang sudah ke psikiater segala macam ya. Pasti kan mereka lebih kompeten untuk menjawab masalah pantangan. Ada nggak sih pantangannya yang kena GERD atau anxiety ini? Ya sebenarnya sih kalau dari pengalaman saya dulu sama teman-teman ya, teman saya kan dulu ikut ya aktif di apa namanya komunitasnya dulu, kalau nggak salah mentor kami tuh Om Erik Wibowo ya, itu bagus tuh, channelnya bisa kalian juga ikutin. Cuman apa namanya terstruktur ya, kalau Om Erik emang panutan kami lah dulu kan. Mengenai pantangan itu sebenarnya setiap orang tuh berbeda gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menentukan pantangan itu, kita bisa sih nyari tahu ya, nanya-nanya dokter atau ahli kesehatan ya, tentang makanan yang banyak mengandung gas ya. Misalkan kayak kol atau ubi misalkan, atau pisang Ambon misalkan, atau pokoknya bisa ditanya ya, atau kalian bisa baiknya sih jangan searching ya, jangan searching atau googling ya. Saya sih sarankan tanya profesional aja. Takutnya nanti dengan kalian searching akan hanya menambah apa namanya sugesti negatif ya. Takutnya nanti kalian malah self diagnosis ya, mendiagnosa diri sendiri, kok ini mirip penyakit ini, mirip ini. Jangan ya, takutnya nanti kemana-mana kalau searching itu. Jadi kalau saya dulu sih, kita bikin list ya, list makanan misalkan, soalnya jangan terlalu mantang lah. Kalau terlalu mantang tuh gimana ya, kadang-kadang kita malah kurang nutrisi gitu loh. Jadi kita bikin list aja, misalkan hari ini makan misalkan pakai soto ya yang ada kolnya misalkan. Kok habis makan makan soto kok perutnya begah atau mungkin kembung, akhirnya terus asam lambung tinggi lagi, terus menghadirkan sensasi, terus kita jadi cemas lagi ya kan. Coba besoknya coba lagi aja makan tapi nggak pakai kol misalkan. Kalau nggak pakai kol, oh ternyata mendingan ya gitu kan. Terus berarti kita tandain tuh, oh kol berarti aku nggak bisa, tandain satu. Atau misalkan jeruk nipisnya nggak bisa. Terus hari ini misalkan makan mie ayam, rasa nggak nyaman tuh, kembung misalkan. Coba lagi mie ayam tempat lain misalkan, mie ayam di tempat lain, loh kok yang di sini kok nggak apa-apa gitu kan. Berarti bisa jadi mungkin vetsinnya atau mungkin bumbu-bumbunya ya, mungkin ada ya. Kalau memungkinkan kita tanya yang jual sih nggak apa-apa, cuman kan kadang nggak enak ya. Jadi intinya ini kira-kira mengandung apa ya, kok aku sampai yang ini kambuh yang ini enggak. Itu namanya kita bikin riset ya kan. Pokoknya setiap ada yang bikin kambuh, kita coba lagi, kok kambuh lagi, berarti itu kita mulai tandain tuh, oh berarti aku nggak bisa makan ini. Dan kayak misalkan kayak saya dulu termasuk penggemar bumbu kacang. Saya dulu ketoprak itu dari zaman kuliah tuh seneng banget ya, ketoprak, terus sate ayam, gado-gado, itu pokoknya sih bumbu kacang, pecel ya kan. Tapi kok eh, apa setelah saya kena GERD ini, kena GERD anxiety, saya hampir 2 tahun dulu. Setelah saya coba nggak makan bumbu kacang itu, ya oh enakan ya, maksudnya oh nggak, oh setiap kali aku makan sate nih, misalnya sate ayam bumbu kacang, itu pasti nggak enak gitu loh. Atau ketoprak ya kan, pasti nggak enak rasanya.
itu bisa sampai malam itu rasanya nggak nyamannya di perut ini, otomatis kan kita gelisah terus, datang lagi cemasnya, was-wasnya. Akhirnya saya udah, saya menyerah gitu kan. Oh ya udah, saya emang nggak bisa makan bumbu kacang gitu kan. Akhirnya saya coret tuh. Terus saya sadari juga nggak apa-apa kok gitu kan. Ini kan hanya satu nikmat Allah yang istilahnya dikurangi ya, tapi kan masih banyak yang lain gitu loh, masih banyak jenis makanan lain yang bisa kita nikmati gitu kan. Saya sih sebenarnya tidak terlalu setuju dengan banyak mantang ya. Ada yang sampai makan cuman nasi terus ikan direbus, rebusan itu sih ya, mungkin dokter menyampaikan seperti itu ya, tapi karena gini loh, kita ini kan orang anxiety ini kan hormon kortisolnya tinggi ya, hormon stresnya tinggi. Kita itu butuh untuk meredam kortisol tuh ya cuman endorfin gitu. Untuk yang alami ya, kalau obat penenang saya tidak berkompeten untuk menyampaikan itu, mungkin psikiater ya, psikiater. Makanan enak itu salah satu sumber kebahagiaan gitu loh. Jadi kalau kita habis makan rasanya kok enak, itu kita kan seneng ya. Jadi kalau kita terlalu mantang tuh kita jadi nggak mendapatkan endorfin dari makanan enak gitu loh. Boleh aja makanan enak, misalkan kita sudah punya listnya nih yang bikin saya kambuh di data nih, misalkan buah apa sebutnya. Terus ketika kita mau makan enak kan nggak harus yang ada di list itu kan. Misalkan kita kayak saya dulu nggak boleh bumbu kacang, ya udah saya nggak pakai bumbu kacang lagi. Sate masih bisa pakai yang kecap gitu kan misalnya. Atau misalkan saus ya, saya saus juga dulu agak nggak nyaman di perut saus, kayak kita pegah kembung gitu kan. Akhirnya saya nasi goreng nggak pakai saus, jadi nasi goreng terasi ya namanya, sambal goreng terasi, nasi goreng sambal terasi itu nggak pakai saus, enak juga gitu. Jadi istilahnya apa ya, tetap kita harus makan yang enak tapi tidak melanggar pantangan kita yang sudah kita riset itu gitu. Bisa aja kalau paling kalau kalian pinter masak ya bisa ngolah kan dengan makanan-makanan yang ada dan di luar list pantangan kita yang sudah kita adakan riset gitu. Nggak masalah, intinya makan enak lah ya kan. Kalau makan enak kan bisa kita nikmati rasanya pelan-pelan gitu. Itu menambah kebahagiaan juga. Pokoknya apa-apa yang bisa bikin bahagia itu lakukan aja gitu. Bagus kok itu. Lama-lama kortisol itu akan rendah gitu. Paling itu sih pantangan ya. Ini jadi jangan lupa untuk mengadakan riset. Tiap orang beda, didata aja yang bisa bikin kambuh dengan mencoba. Kalaupun kambuh juga itu nggak berbahaya kok, itu cuman nggak nyaman aja, nggak usah khawatir, ngetes gitu. Saya dulu kadang-kadang malah mie instan tuh ya kan, mie instan tuh kan enak ya, namanya nggak usah sebut merek lah ya, pokoknya itu pasti enak kan. Saya itu kadang-kadang lagi pengen banget saya makan itu, padahal saya belum stabil itu dulu masih. Cuman ketika perut saya bermasalah ya saya sadar gitu, oh saya emang kemarin bandel sih makan mie instan. Oh ya udah, tapi kan aku puas ketika makan, kan aku nikmatin gitu. Jadi yang kita rasakan cuman nggak nyaman di perutnya aja, tapi anxiety-nya enggak gitu. Karena aku sudah merasa ya sebabnya emang itu kemarin tak langgar, tapi kan aku menikmati pada saat melanggar gitu sih. Pokoknya jangan drama ya, nikmati banyak sekali nikmat Allah nih yang harus kita syukuri ya. Dengan bersyukur kita akan semakin mudah untuk berbahagia, semakin banyak hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang menyemprot untuk menetralisir hormon kortisol yang bisa menimbulkan kecemasan tadi. Oke. Salam bangkit
luar biasa.